saya Main Citra Fiananda dengan NIM D1B12308. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saat ini saya sedang berada di agroekosistem lahan kering yang terletak di Desa Awanggeluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa agroekosistem lahan kering adalah sistem pertanian yang berlangsung di daerah dengan curah hujan yang rendah, ketersediaan air yang terbatas, dan kesuburan tanah yang rendah. Oleh karena itu, petani perlu menerapkan strategi khusus untuk meningkatkan produktivitas di lahan seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanah di lahan kering ini biasanya memiliki tekstur yang agak berpasir dan memiliki kesuburan tanah yang rendah. Tanaman yang ditanam pun biasanya adalah jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan beberapa jenis tanaman lokal yang lebih adaptif terhadap kondisi kering. Selain itu, lahan kering ini juga sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan air, rendahnya kesuburan tanah, serangan hama, suhu tinggi yang dapat mempercepat penguapan, serta perubahan iklim yang tidak menentu. Oleh karena itu, salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah atau tantangan di lahan kering ini adalah dengan menggunakan mulsa plastik. Nah, penggunaan mulsa plastik ini dapat menekan penguapan air, menghambat pertumbuhan gulma, serta menjaga suhu tanah tetap stabil. Nah, sebelum pemasangan mulsa, bedengan ini terlebih dahulu diberikan kapur untuk menetralkan pH tanah, serta pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanaman yang terdapat di lahan kering ini ada tanaman cabai, ubi jalar, dan talas. Nah, untuk tanaman ubi jalar dan talas, serangan hamanya itu hampir tidak ada. Nah, untuk tanaman cabai sering terserang oleh hama, salah satunya adalah lalat buah. Nah, untuk mengendalikan serangan lalat buah, petani menggunakan perangkap serangga di mana di dalamnya ini terdapat lem dan feromon, yaitu wewangian yang dapat memikat serangga. Sehingga dalam pengendalian lalat buah tidak menggunakan pestisida yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan. Karena terjadinya perubahan iklim sehingga mengakibatkan curah hujan di agroekosistem lahan kering ini menjadi terbatas, maka ketersediaan air bagi tanaman pun menjadi terbatas karena tanaman hanya memanfaatkan air yang bersumber dari curah hujan. Oleh karena itu, petani di sini memanfaatkan air yang bersumber dari gunung dengan menggunakan pipa, kemudian membuat penampungan air atau yang biasa kita kenal dengan kolam air. Nah, kolam air ini dimanfaatkan oleh petani ketika musim kemarau untuk menyiram tanaman agar ketersediaan air bagi tanaman dapat terus terjaga. Demikianlah tadi penjelasan tentang agroekosistem lahan kering yang terletak di Desa Awanggeluri, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Dengan menerapkan teknik budidaya yang tepat, maka lahan kering ini dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan perekonomian maupun untuk memenuhi kebutuhan petani itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.